Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rudi Herianto Sihombing SPD. Nomor induk mahasiswa 239059495073. Bidang studi pekerjaan sosial. Peserta uji kompetensi atau uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Makassar. Selamat menyaksikan. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Amin. Apa kabarnya semua? Baik. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak dan kalian kita bisa berjumpa dalam kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Nah, sebelum Bapak memulai kegiatan belajar, Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian, yaitu tentang karena di kamera di Bapak dulu ya. Oke, Bapak ulangi ya. Oke. Sambil nunggu yang lain udah ada. Oke. Dan tegang nih Pak. Untuk live yang hanya offline. Oke. Dan siap ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Amin. Oke, terima kasih kepada kelas 12 IPS 1 yang hadir pada hari ini di awal Desember pada pagi hari ini, meskipun cuacanya mendung ya, mendung. Nah, tidak mengurungkan semangat kita untuk belajar. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, tolong untuk Hidayat untuk memulai dalam doa. Dipersilakan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, doa yang kepercayaan masing-masing. Baik. Oke, terima kasih. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak ingin ngecek dulu kehadiran pada hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada siapa? Aulia. Ada dua orang ya? Aulia sama siapa? Arlin. Kenapa Aulia? Sakit. Arlin? Izin. Oke, jadi yang tidak masuk hari ini Aulia sakit dan Arlin izin. Oke. Pada pertemuan minggu yang lalu Bapak membahas tentang pengantar dari perubahan sosial. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang memahami berbagai jenis faktor-faktor perubahan sosial serta akibatnya yang ditimbulkan dalam masyarakat. Ini kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Lalu yang berikutnya mengenal berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkannya. Nanti ada pengamatan. Lalu yang berikutnya, kalian di pertemuan pada hari ini adalah membahas tentang apa saja sih yang merupakan faktor pendorong dan faktor penghambat dari perubahan sosial tersebut yang berdampak dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang berikutnya mengklasifikasikan faktor-faktor yang termasuk faktor pendorong maupun penghambat di dalam perubahan sosial. Lalu yang berikutnya mengkreasikan hasil pengetahuan berdasarkan pemahaman mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Masih ingat pada pertemuan minggu yang lalu membahas tentang pengantar perubahan sosial. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi tentang faktor pendorong dan faktor penghambat, Bapak ingin nanya dulu kepada siswa kelas 12 IPS 1 tentang
materi pada minggu yang lalu. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan segala perubahan ke dalam bangsa juga kemasyarakatan yang mempengaruhi sosialnya. Iya, pintar, bagus. Jadi perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk Neng Fikri ya, Fikra, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Ayo, contohnya apa? Contoh perubahan sosial budaya, perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Apa contohnya? Handphone Android itu salah satu contoh hasil dari perubahan sosial. Apalagi contoh dari perubahan sosial budaya. Sebelum kita membahas materi tentang faktor pendorong dan faktor penghambat. Ya. Pakaian itu, ya pakaian itu merupakan salah satu contoh, ya, salah satu contoh bentuk perubahan sosial dan budaya. Coba lihat dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu pasti ada yang berubah, betul? Tren pakaian pada saat ini misalkan ya dulu cukurai, ya, baru ya sekarang sudah apa? Makin kesini pakaian itu berubah. Nah, itulah termasuk contoh dari perubahan sosial budaya. Nah, berikut Bapak akan tampilkan tentang video, ya, sekilas tentang perubahan sosial budaya yang di dalamnya ada teknologi. Nanti yang kita bahas adalah tentang di sini ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Nah, ini videonya. Teknologi mungkin kita banggakan dengan suara alat yang kita. Sambil mulai memikirkan suruh buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal kesempatan. Semua lewat HP kita. Tapi ada sih kita perlu zaman dulu semua teknologi ini yang belum ada. Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita ketahui itu bukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun? Pastinya banyak yang jauh lebih enak sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Teknologi ngomongnya sebelum mereka, kalau kita harus pakai telepon ini buat musik. Sementara kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat main video di gambar tidak berangkat pergi sejalan kaki kalau jauh dan seru sangat ribet. Tapi adakah sekarang ada gimana bisa semua hal yang ini dimasukin ke hati kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dibikin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, dan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter dengan kertas. Dan akhirnya jauh sekarang kita udah biasa banget ngomongin memori 1 tera. Padahal kalau menjadi tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest ini tumpuk 3. Ini kan semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi besar kencang. Dulu baru kita harus bioskop dan lama untuk berpikirkan. Sekarang kita tinggal buka HP dan bisa tiket online. Bahkan udah dari ribuan film sih ditonton lewat sebelah tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Bisa juga pun bank itu pakai sistem banter alias segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngambil apa aja, juga orang punya lebih dari satu. Saya banyak pengguna HP, semua smartphone aktif di dunia dijajarin barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang telah yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan terus kesana kemari, atau harus dulu lama sekarang ada semua di HP kita.
Asal jangan bercanda stalking sosial media mantan tiap malam dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih. Kok bisa? Gimana lagi? Tulis aja di kolom komentar bawah. Podcasting and stay curious. Nah, itu merupakan pengantar video tentang betapa teknologi merupakan contoh dari perubahan sosial. Nah, kenapa Bapak bahas teknologi? Karena teknologi itu gerakannya sangat cepat, ya, sangat cepat. Dan perubahan teknologi bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Ya, dampak positifnya apa? Teknologi. Salah satunya ada handphone pintar, ponsel pintar, Android. Dampak positifnya apa? Memudahkan komunikasi. Ya, betul. Terus apa lagi? Selain memudahkan komunikasi, apa lagi? Mempermudah mencari informasi. Mempermudah informasi. Coba kita tinggal, misalkan kita ada tugas. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya? Klik. Langsung banyak. Tinggal kita membacanya. Ya, literasi digital, ya, dan literasi atau membaca tentang materi-materi yang ada di handphone. Apalagi dampak positif dari teknologi. Tadi mempermudah informasi, mempermudah komunikasi. Apalagi sebagai sarana pembelajaran. Ya. Nah, selain dampak positif ada dampak negatif. Apa yang harus dampak negatif? Kecanduan, addiction, kecanduan, bahkan bisa berjam-jam sehingga lupa waktu, lupa belajar, lupa sholat, lupa beribadah, lupa untuk mengerjakan kewajibannya di rumah maupun di sekolah. Apalagi dampak dari negatif dari perubahan sosial budaya, khususnya dari teknologi. Jika disalahgunakan bisa mengakibatkan kejahatan, ya, cyber crime, kejahatan di dunia maya. Contohnya apa? Membobol rekening orang atau mencuri rekening orang. Namanya apa? Hacker atau merampas handphone atau data orang. Paham ya? Nah, lihat data menurut Dinas Diskominfo, ya. Data pada tahun 2021 penduduk Indonesia sudah menggunakan teknologi dari jumlah penduduk 274,9 juta jiwa dan menempati peringkat ke-8 di dunia. Bayangkan, Indonesia merupakan peringkat ke-8 di dalam penggunaan teknologi, khususnya handphone. Bahkan sekarang gerakan ini sangat cepat. Mungkin tidak peringkatnya naik, bukan hanya 8, jadi bisa 3 atau 4, 5 bisa. Yes. Salah satunya sekarang aplikasi TikTok, terus juga IG, YouTube dan sebagainya. Nah, pada pagi ini materi yang akan kita bahas adalah tentang faktor pendorong dan faktor penghambat. Tujuannya, ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan menggunakan pendekatan saintifik, ya, dan teknologi pedagogikal, ya, konten, salah satunya adalah ISIS, dan model pembelajaran based learning dengan metode diskusi kelompok, salah satunya adalah pembuatan komik atau cerita pendek dan pengamatan. Kalian dapat memahami tentang konsep perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kaitannya tentang faktor pendorong dengan faktor penghambat.
Oke, sekarang Bapak bagi 3 kelompok, ada yang 2, ada yang 3, ya. Berhitung ya 1, 2, 3, nanti ada yang 2, ada yang 3, nggak apa-apa, ya. Dari sini 1, 2, 3. 2. Oke, yang 1, 1, yang 2, 2, yang 3, 3. Oke, boleh berpisah. Oke, berpisah. Oke, boleh berpisah. Oke, sudah. Tugasnya simpel. Nanti di akhir presentasi kita akan membaca kesimpulan. Tugasnya simpel. Kelompok 1, 2 materi, ya. Kelompok 1 membahas sikap tertentu masyarakat pada budaya baru dan kepercayaan atau sifat yang tertanam kuat. Ini kelompok 1. Kelompok 1 ini. Bapak bacakan ya, kelompok 1 tulis gak apa-apa. Sikap tertutup masyarakat pada budaya baru. Lalu yang kedua kepercayaan atau sifat yang tertanam kuat. Itu kelompok 1. Kelompok 2, perkembangan internet yang lambat dan sikap masyarakat yang cenderung konservatif. Konservatif itu menolak untuk berubah. Ini kelompok 2. Perkembangan internet yang lambat, sikap masyarakat yang cenderung konservatif, gitu ya. Lalu yang berikutnya kelompok 3 ini 5 dengan rasa takut terjadinya disintegrasi kebudayaan, adanya perpecahan atau konflik sosial. Lalu adanya prasangka terhadap budaya luar, sudah negatif tinggi, ya. Ini ya. Yang pertama, kelompok pertama sikap tertutup masyarakat pada budaya baru dan kepercayaan sifat dan tertanam kuat. Lalu yang kelompok 2, perkembangan internet yang lambat, sikap masyarakat yang cenderung konservatif, dan yang kelompok 3, rasa takut terjadinya disintegrasi kebudayaan dan prasangka terhadap budaya luar, terutama budaya barat. Nah, tugasnya kalian menganalisa apakah yang tadi disebutkan faktor pendorong atau faktor penghambat, ya. Nah, apakah termasuk faktor pendorong atau faktor penghambat? Lalu gambarkan melalui cerita pendek, singkat aja, komik, ya. Mau gambarkan apa? Dan melihat gambarnya padat, saya nggak bisa menggambar apa-apa. Ala kadarnya aja, ya. Gambarkan, misalkan contoh. Yang tertutup dengan budaya luar, misalkan gambar masyarakat pedalaman, misalkan contoh. Bapak kasih waktunya 30 menit, ya, 30 menit, mulai dari sekarang. Apakah faktor pendorong atau faktor penghambat? Ya, gambar cerita pendek, nanti jelasin, ya. Oke. Bapak tidak melihat gambarnya pada, saya nggak bisa ngegambar. Pokoknya gambar aja, gimana caranya menggambar. Nah, misalnya contoh begini nih, gambarnya nih, misalnya contoh simpel aja, simpel cerita pendek aja, simpel, ya, simpel. Apakah faktor pendorong
Apakah faktor penghambat? Nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, finish. Kita akan lihat presentasi dari kelompok 3 dulu. Kelompok 3 di sini, kelompok 3. Tolong berdiri di sini, tampilkan nanti menghadap ke sana ya. Kelompok 3. Ayo, silakan kelompok 3. Kelompok 3 tentang rasa takut terjadinya disintegrasi kebudayaan, prasangka terhadap budaya luar terutama budaya barat, atau yang kita kenal sekarang istilahnya westernisasi. Oke, silakan. Kelompok 3, kelompok 3 ini? Oh, kelompok 2, kelompok 3. Diri sini depan menghadap ke sana. Gak apa-apa. Sini, di sini. Kelompok 2 sini. Oke. Sorry, kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 jelaskan tadi hasilnya. Silakan, boleh dibacakan satu persatu. Nanti kumpulkan. Silakan. Jadi, rasa takut terjadinya disintegrasi kebudayaan berdasarkan terhadap kebudayaan luar, terutama budaya barat, itu termasuk ke dalam faktor penghambat. Faktor penghambat. Nah, kenapa disebut faktor penghambat? Karena ada di sini ada rasa takut terjadinya Iya. Oh, oke, boleh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Sip. Oke, bagus. Silakan duduk kelompok 3. Lalu kelompok 2. Kelompok 2 tentang perkembangan iptek yang lambat dan sikap masyarakat yang cenderung konservatif. Boleh berdiri? Kelompok 2. Sini kelompok 2. Berdiri kelompok 2. Sebelah sini. Ya, menghadap ke sana. Menghadap ke laptop. Nah, oke. Kelompok 2. sikap masyarakat yang tertutup akan menyebabkan masyarakat mengalami segala perlambatan dalam menerima ilmu pengetahuan. Itu disebut Faktor penghambat. Oke, lanjut. Silakan. karena tertutup pada Iya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh? Mana hasilnya? Iya. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Sikap tertutup masyarakat pada budaya baru termasuk dalam faktor penghambat. Alasannya karena tidak menerimanya budaya baru karena mereka menolak segala hal yang baru dapat mengubah perubahan sosial maupun budaya lama mereka. Iya. Oke, itu termasuk penghambat. Oke. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, tadi yang disampaikan oleh kelompok 1, 2, 3 bagus jawabannya. Oke. Nah, Bapak akan mengambil kesimpulan dari beberapa hasil yang kalian sampaikan. Nah, berikut merupakan faktor mendorong perubahan sosial, ya. Kontak dengan budaya lain, itu faktor pendorongnya. Jadi selain kontak, ada komunikasi, ya, kontak dengan budaya lain. Oh, ternyata budaya kita dengan budaya orang yang kita jumpai, yang baru kita jumpai berbeda ya. Misalkan contoh kalau kita menemukan
biasanya di kota-kota besar ya. Kota besar itu biasa masyarakat yang sangat heterogen. Heterogen itu masyarakat yang bermacam-macam, ya bermacam-macam pribadinya, baik suku, baik agama, ras dan golongan. Itu adalah heterogen. Sedangkan masyarakat homogen, masyarakat yang sama, seragam dalam hal identitas. Ya, biasanya kita jumpai pada umumnya di pedesaan. Lalu ada sikap menghargai karya orang lain atau seseorang. Menghargai, ya, kita hormat atau menghargai terhadap karya orang lain, itu faktor pendorong. Nah, lalu yang berikutnya penurut yang heterogen. Tadi yang Bapak sampaikan ya, bahwa perubahan sosial budaya itu berkembang. Salah satunya adalah penduduknya yang masyarakatnya yang heterogen. Mana yang lebih cepat perubahan, desa atau kota? Kota. Lalu yang berikutnya, orientasi ke masa depan, ya. Orientasi ke masa depan. Artinya bahwa yang menyebabkan perubahan sosial budaya semakin meningkat adalah masyarakatnya yang orientasinya ke depan, ya, yang selalu berpikiran bagaimana untuk kemajuan. Lalu sistem pendidikan formal yang maju, artinya masyarakat itu rata-rata pendidikannya minimal, ya minimal SMA atau perguruan tinggi. Nah, sedangkan di masyarakat desa itu masih ada yang belum sekolah, bahkan butuh sekolah. Toleransi, tadi yang Bapak sampaikan adalah toleransi, sikap saling menghargai, itu mengakibatkan atau mendorong perubahan sosial budaya di masyarakat. Lalu yang berikutnya, sistem lapisan masyarakat yang terbuka, ya, stratifikasi sosial, ya, terbuka. Artinya bahwa masyarakat yang sangat terbuka itu sangat mendorong perubahan sosial budaya. Lalu yang berikutnya, ketidakpuasan masyarakat yang tidak puas terhadap kenyataan atau keadaan yang sekarang ini berubah. Nah, itu yang merupakan faktor pendorong. Nah, tadi yang Bapak sebutkan yang dipresentasikan ini rata-rata adalah faktor penghambat. Faktor penghambat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, tadi cenderung menutup diri, ya, menutup diri, isolasi, sehingga hal-hal yang baru itu tidak mau, ya. Itu biasanya masyarakat yang seperti itu, masyarakat yang tadi memegang nilai-nilai tradisional. Masih ada nilai yang masyarakat yang memegang nilai-nilai tradisional masih ada. Masih. Contohnya apa? Baduy, ya, Baduy dalam di daerah Banten itu menolak yang namanya teknologi. Kalau Baduy dalam masih udah bisa ya, tetapi Baduy luar pun tidak semuanya teknologi dipergunakan, ada batasan. Ya. Ya. Lalu yang berikutnya, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat tadi, ya, salah satunya pendidikan masyarakat yang tidak tinggi atau pendidikan formalnya ya tidak tinggi, itu merupakan faktor penghambat. Sikap masyarakat yang cenderung konservatif tadi yang disebutkan di contohnya masyarakat baru yang menolak. Ya. Nah, kita pun tidak bisa tidak bisa menilai bahwa masyarakat baru itu tertutup, terbelakang, tidak, karena mereka juga punya tujuan tertentu, yaitu supaya masyarakat baru dan lingkungan tersebut itu jauh dari nilai-nilai luar, karena menurut mereka bahwa hal-hal yang dari luar bisa mengakibatkan keteraturan di masyarakat tersebut bisa hancur, bisa kacau, sehingga mereka memegang erat adat istiadat, menolak hal-hal yang baru. Lalu ada kepentingan yang sudah tertanam, vested interest. Nah, biasanya ada di sini kepentingan, ya, ada kepentingan, sehingga ada kepentingan, baik itu kepentingan politik, ideologi, agama, ya, dan adat istiadat itu bisa menghambat faktor perubahan sosial budaya.
Nah, bagaimana sikap kita? Nah, ini kesimpulannya. Bagaimana sikap kita ya terhadap perubahan sosial budaya? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana sikap kita terhadap perubahan sosial budaya? Ayo. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana sikap kita? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap perubahan sosial budaya? Ini kesimpulannya. Bagaimana? Ayo, perubahan sosial budaya itu tidak bisa kita hindari. Ingat, kata kuncinya. Perubahan sosial budaya tidak bisa kita hindari. Lalu yang kedua, perubahan sosial budaya terus menerus sesuai dengan keadaan zaman atau keadaan waktu masa. Lalu yang ketiga, perubahan sosial budaya tidak terlepas dalam kehidupan manusia. Nah, yang keempat, perubahan sosial budaya pasti ada yang namanya pro dan kontra. Tidak semua perubahan sosial budaya itu bisa. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tadi kan ya, di faktor penghambat, ada yang menolak? Ada. Di faktor mendorong, ada yang menerima? Ada. Sehingga bagaimana sikap kita dalam menyikapi perubahan sosial budaya adalah, kata kuncinya, kita bisa seimbang. Ya, keseimbangan. Ya. Artinya di sini kita hidup di dalam era yang sangat canggih, di era teknologi, apalagi sekarang teknologi 5.0, 5.0, ya. Artinya apa? Teknologi yang, waduh, ya kita bisa dulu nggak kesampaian. Dulu zaman dulu kan SMS ya, sekarang WA, ya, paham ya? Nah, sikap kita adalah kita selalu ikuti tentang perubahan sosial budaya, tetapi tidak melupakan nilai-nilai tradisional. Artinya kita mengikuti tentang perubahan sosial budaya, tetapi kita juga tidak melupakan tentang nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sudah ada. Artinya ada keseimbangan antara perubahan sosial budaya dan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sudah tertanam pada nenek moyang kita. Artinya kita menjaga kearifan lokal. Ya. Nah, bagaimana kita hidup di era teknologi yang serba canggih dengan menjaga nilai-nilai kearifan lokal? Contohnya di mana? Mempergunakan teknologi untuk mempromosikan budaya kita. Contohnya dalam TikTok. Oh, begini ya tentang kuda lumping, kuda rombong, terus juga tentang tari-tarian yang bisa kan? Artinya mempergunakan ya media teknologi yang sekarang, aplikasi media sosial yang kekinian, di dalamnya kontennya tentang kearifan lokal. Itu salah satu. Nah, itu saja tentang materi pada pagi hari ini. Ya, tujuannya adalah kalian mengetahui, memahami apa itu tentang faktor pendorong dan faktor penghambat dalam perubahan sosial budaya. Kalian paham ya, apa itu faktor pendorong dan apa itu faktor penghambat. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum Bapak tutup, Bapak akan tes kalian melalui aplikasi Quizizz ya. Quizizz boleh kalian lihat. Nah, ini ya. Quizizz. Oke. Bapak kasih waktu 10 menit. 3, 2, 1. Selesai. Oke, nanti Bapak akan print out hasil dari Quizizz.
Oke, sebelum Bapak menutup, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak mengucapkan terima kasih kepada siswa kelas 12 IPS 1 dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama-sama kalian dapat memahami khususnya tentang perubahan sosial budaya yang kaitannya dalam faktor pendorong dan faktor penghambat, sehingga dalam materi ini juga bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.